Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyil mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang masalah kias. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah berbicara tentang kias berkaitan dengan kias dalam hal ibadah, kias dalam masalah akidah. Itu adalah kias yang terlarang. Dan memang hukum asalnya kias seperti itu. Hukum asal kias itu dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kias itu seperti makan bangkai. Apa artinya? Kalau bangkai halal kapan? Dalam kondisi darurat. Kapan ini dikatakan darurat? Kalau terancam nyawa kita. Kalau tidak makan bangkai kita akan mati. Itu baru darurat. Tapi kalau ada pilihan lain, soalnya ada gorengan, ada bangkai, antum diberi dua pilihan. Antum makan gorengan atau makan bangkai? Artinya darurat itu atau tidak? Jadi definisi darurat kalau tidak ada pilihan lain, satu-satunya pilihan antara makan bangkai atau mati, maka itu dikatakan darurat. Baik, begitu juga dengan kias. Kias itu kalau tidak ada dalil Al-Quran maupun Sunnah, barulah dipakai kias. Contohnya apa kemarin kita bilang? Masalah-masalah kontemporer hari ini yang tidak ada di masa Nabi. Contoh narkoba. Di masa kita ada tidak narkoba sekarang? Enggak. Apa hukumnya narkoba? Haram apa boleh? Haram atau halal? Di mana antum tahu bilang haram? Nah, ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Nanti pecandu narkoba bilang, ayo kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, di Quran dan Sunnah tidak ada narkoba apa. Jadi antum bagaimana cara mengharamkannya? Kan hukum asal dari makanan apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sekarang kita ada Yota, bukan saya endorse jangan salah sangka. Ada Starbucks, itu tidak ada di masa Nabi yang minuman seperti itu, minuman yang aneh-aneh begitu. Tapi itu halal atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana antum bisa tahu itu hukumnya halal? Nah, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Apa-apa yang baik. Apa yang baik? Nah, Yota bisa menyebabkan ini ahlinya. Kalau terlalu sering minum Yota, minum Starbucks yang kadar gulanya tinggi, apa penyakit yang disebabkan? Diabetes, banyak sekali, obesitas. Nah, obesitas itu banyak penyakit lain muncul. Nah, kira-kira bagaimana itu? Nanti kita disomasi ya. Kita bahas-bahas brandingnya orang ya. Kita bukan bermaksud membahas brandingnya orang, tapi maksudnya hukum asal dari makanan apa? Halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang kita berbicara narkoba. Narkoba antum bilang hukumnya haram, sedangkan itu tidak ada di masa Nabi. Bagaimana cara antum mengharamkan? Gimana caranya? Kias. Bagaimana cara mengkiaskannya? Dengan apa antum kiaskan? Dengan khamar. Ahsan. Tidak ada hadiah bela. Ya, bagaimana cara kiasnya? Apa kemarin definisi kias kita katakan? Menyamakan antara hukum asal dengan hukum cabang karena dalam hukum karena adanya apa? Illah yang sama antara keduanya. Apa tuh illah? Landasan penetapan hukum kesamaan sebab. Illahnya khamar diharamkan kenapa? Sebab khamar diharamkan menghilangkan akal, memabukkan. Ya toh? Ini ada enggak pada narkoba? Ada, bikin orang sakau, orang ya, hilang akalnya. Katanya sudah di surga dia. Pas lagi lagi sakau itu. Nah, bagaimana dengan rokok? Rokok tidak ada juga di masa Nabi. Rokok baru ada pas gudang garam didirikan. Tidak ada di zaman Nabi. Gimana itu hukumnya itu? Antum mau mengharamkan dengan dalil apa antum mengharamkan? Dalil kias. Illah pada rokok ada tidak pada khamar? Tapi orang rokok tidak ada yang mabuk. Berarti tidak sama. Berarti tidak bisa dikiaskan dengan khamar. Apa ilahnya?
Hah? Membahayakan. Dengan apa antum kiaskan itu? Nah, banyak makanan membahayakan tapi halal. Tadi antum bilang makanan yang manis-manis, bergula-bergula itu semuanya membahayakan. Makanan-makanan junk food bisa menyebabkan kanker, macam-macam penyakit hari ini disebabkan makan makanan seperti itu. Tapi antum makan juga kan? Kenapa yang ini antum halalkan, yang itu antum haramkan? Ayo. Antum konsisten antum. Gimana? Dengan apa antum kiaskan ini rokok? Hah? Ayo. Tertawa ini orang-orang merokok ini. Tidak ketemu jawabannya. Tidak ketemu jawaban, tidak ketemu dalilnya. Berarti tidak boleh saya dilarang merokok karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ayo, dengan apa antum kiaskan? Jawab. Gimana? Hah? Dengan apa? Apa masalah pokoknya? Dengan apa masalah usulnya? Kan itu rokok kan masalah cabang, tidak ada di masa Nabi. Jadi kita butuh cari dalil pokoknya apa? Apa dalil pokok yang mengharamkan itu rokok, yang disamakan dengan rokok? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo dijawab. Supaya kita itu kalau berhujjah, berbicara itu pembicaraan kita itu berisi. Misalnya kita larang orang langsung berhenti. Kenapa? Karena dia tahu setiap pembicaraan kita pasti ada dalilnya, bukan asal ngomong alias asbun. Maka setiap orang yang selalu berdalil dengan pembicaraannya itu orang didengar pembicaraannya, didengar perkataannya, karena dia punya landasan hukumnya, landasan dalilnya. Nah, sekarang antum mau mengharamkan rokok. Gimana itu? Nah, rokok ada di masa Nabi. Dengan apa antum kiaskan? Ayo dijawab. Ya. Kenapa? Khamar. Sudah kita menzalimi diri sendiri maksudnya? Menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri dan orang lain. Baik, kita mulai dari menzalimi diri sendiri. Apa yang dizalimi diri sendiri oleh rokok? Dia menyebabkan banyak penyakit, begitu? Meracuni, menyebabkan banyak penyakit. Bahkan tertulis di bungkusnya, begitu ya? Bagaimana dengan makanan-makanan yang mengundang penyakit-penyakit? Antum dah haram, berarti antum haramkan juga dong, konsekuensinya begitu. Setiap yang membahayakan haram. Nah, lebih banyak mudaratnya daripada tidak ada manfaatnya. Banyak manfaatnya dibilang perokok. Di antaranya menghilangkan stres. Kalau bawa mobil bisa tahan sampai pagi dan ngantuk orang. Kalau dia tidak rokok dia ngantuk, bisa kecelakaan. Tanya mi perokok, banyak manfaatnya. Anda bukan bermaksud ingin membenarkan rokok, tapi Anda pengen tahu syubhat ini harus dijawab dengan dalil yang jelas, karena orang masih merokok itu karena termakan oleh syubhat. Ayo, contoh saja kita permantap ini dengan menguasai ilmu kias ini supaya antum bisa menegakkan hujjah kepada orang-orang yang masih bercokol syubhat-syubhat di kepalanya. Ayo, mentok nih, tidak ada nih jawaban. Apa mi? Ini baru murojaah, ini belum masuk materi ini. Jam 7 mi. Ayo. Tidak ada. Baik, anak kasih antum tugas. Tugasnya adalah cari dalil pengharaman rokok dari dalil kias. Kalau dari sisi dalil hadis banyak. La dharar wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Al-Quran juga ada. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW, yuhallikumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan dengan Nabi Muhammad itu ada yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Sedangkan semua orang sepakat rokok itu adalah buruk. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, semua dokter dunia sepakat atas bahayanya rokok. Sekarang kita pengen tahu, adakah dalil kias yang mengharamkan rokok? Kalau ada, kiaskannya dengan apa? Kalau tadi kita berbicara kias masalah narkoba, ada dalil dasarnya, khamar kan? Ya ayyuhallazina innamal khamru wal maisiru rijsun wal ansabi rijsun min amali syaitan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya,
Jadi ini dalil pengharaman atau dalil bahaya dilarangnya khamar. Sedangkan rokok, coba antum cari rokok. Baik, kita masuk kepada syarat-syarat berikutnya yang kita lanjutkan dari kitab. Syarat-syarat kias. Rukun-rukun kias kan sudah kemarin. Yang pertama rukunnya kemarin, rukun pertamanya ada hukum asal, hukum utama. Seperti khamar itu hukum utama, sedangkan rokok hukum cabang. Karena rokok itu tidak ada di masa Nabi, atau narkoba misalnya, itu hukum cabang. Rukun kedua ada namanya illah. Apa illah? Alasan penetapan hukum. Alasannya kenapa diharamkan gitu. Oh karena memabukkan, oh karena alat tukar, misalnya uang. Uang kertas di masa Nabi ada tidak? Tidak ada. Yang adanya dirham dan dinar, emas dan perak. Nah, terus kita kiaskan dengan apa? Uang kertas rupiah sekarang dengan emas dan perak. Di masa Nabi ada dinar dan dirham. Kenapa kita kiaskan? Karena adanya kesamaan illah. Apa illah? Alasan penetapan hukum. Itu artinya illah. Apa illahnya? Sama-sama alat tukar. Apa aturannya kalau emas dan perak di masa Nabi? Halus mislan bimislin wa yadan biyadin. Mislan bimislin artinya apa? Harus salah. Mislan bimislin harus sama. Nominalnya sama, jumlahnya sama. Wa yadan biyadin harus tunai, tidak boleh ditunda atau kredit. Misal antum mau tukar uang rupiah 100.000 dengan uang recehan, harus terpenuhi dua syarat ini. Satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, maka jatuh kepada riba. Contoh, antum bawa uang 1 juta ke money changer, antum ingin tukar dengan uang 50.000. Berapa dapatnya uang 50.000 itu? Berapa dapat? Kalau 1 juta berarti salah. Kenapa 10? 10 itu 1 juta. 20. Nah, 20 dapat 50.000. Nah, dibilang orang money changer, dah ada habis stoknya. Besok pindah, tapi saya ambil dulu uang tak. Boleh atau tidak begitu? Dia janji antum besok. Tidak terpenuhi syarat. Itu namanya riba. Ya. Tapi bagaimana kalau dengan berbeda jenis? Misal antum bawa uang rupiah, antum tukar ke money changer uang dolar. Misalnya antum atau uang real misalnya. Kan 1 dolar berapa? 15.000 katakanlah, atau 1 real 4.000. Kita katakan begitu. Misalnya antum punya uang 1 juta, antum mau pergi umroh. Haruskah senilai juga dengan 1 juta dengan uang real? Harus. Weh, rugi orang kalau gitu. 1 juta real berapa? 4M. Ana ulangi, 1 real berapa ribu? 4.000. Antum punya uang 1 juta rupiah, ingin ditukar di money changer. Antum ingin memenuhi dua syarat ini, yaitu harus sama nilainya dan tunai. Sekarang antum bawa uang 1 juta, berapa dapatnya kalau real? 2,5. 250 real. Itu seharga dengan 1 juta. Sekarang pertanyaan Ana, 250 dengan 1 juta setara apa tidak? Tidak setara, jauh. Ini 1 juta, 1 250. Berarti riba berarti. Kenapa tidak riba? Kan antum bilang harus memenuhi dua syarat, harus sama nilainya dan tunai. Dia tunai aja, tapi tidak setara nilai. 1 250 real, satunya 1 juta. Sama apa tidak sama itu? Tidak sama. Berarti riba. Berarti selama ini orang-orang pergi umroh itu bermuamalah dengan riba. Karena dia menukar uangnya begitu. Bagaimana itu? Sama nilainya? Beda nilai. Secara khusus. Begini, kalau dia sama jenis, barulah berlaku nih dua syarat. Kalau sama jenis, kalau berbeda, barulah fabi'u au faba'u kaifa syi'tum. Nah, boleh dijual beli sesuai dengan kemauan kalian. Misalnya saya punya uang rupiah, mau ditukar dengan dolar. Orang mau jual berapa dolar terserah yang jual. Biar lagi bukan 250 real dia mau jual, misalnya 500 real mau dia jual 1 juta. Bisa apa tidak? Ya bisa-bisa saja, namanya orang jual beli. Orang mau untung. Saya punya saya punya emas. 1 gram biasanya di pasaran berapa? 1 gram emas berapa?
Katakan 1 juta. Tapi saya penjual emas, saya mau kasih naik 1.300.000, boleh enggak? Nggak boleh. Saya bayar pakai uang. Kecuali kalau emas dengan emas baru harus semisal. Jadi syarat ini dua berlaku di kapan? Kalau sama jenis. Ini juga berlaku pada uang kertas. Apa berlaku pada emas, itu juga berlaku pada uang kertas. Jadi kalau uang kertas berbeda jenis, misalnya satu uang real, satu uang dolar, satu uang rupiah, satu uang real, tidak ada masalah, berbeda nilai. Paham tum? Nah, jadi harus dipahami ini baik-baik. Sehingga dalam mengkias harus dilihat ilahnya. Terus ilah, kata para ulama usul fikih, dia memenuhi beberapa kriteria. Pertama, dia harus bersifat nyata gitu, zahir, nampak. Jadi dia diketahui tujuannya untuk menyamakan hukum. Tadi kita bilang dia nyata sebagai alat tukar, jelas dia. Baik. Dan yang kedua, syaratnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang itu syarat kias. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak diterima kias. Contoh apa? Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kias yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak contohnya. Contoh kias dalam masalah wali nikah. Ini kita anggap ini kekeliruan ijtihadnya para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah itu tidak wajib pakai wali, sah-sah saja tanpa wali. Beliau mengkiaskan dengan apa? Jual beli. Sebagaimana wanita boleh jual beli tanpa wali. Misalnya antum jual beli dengan seorang perempuan. Perempuan itu harus menghadirkan walinya enggak untuk akad jual beli? Tidak perlu toh? Tidak perlu. Antum pergi ke warung, pergi beli dagangan, penjualnya wanita, harus ada walinya itu wanita baru sah itu jual beli? Tidak harus kan ada walinya? Tidak harus ada saksi toh? Tidak harus ada saksi. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau memandang wali nikah itu tidaklah wajib. Itulah ijtihad. Ya, masa ulama bagaimanapun kedudukannya kadang mereka keliru dalam berijtihad, dan itu sudah kita bahas di pembahasan awal dalam kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu sudah dibahas panjang lebar. Sebab-sebab mereka kadang keliru dalam berijtihad. Jadi jangan sampai nanti antum jadikan ini senjata bahwa ndak apa-apa kawin lari. Kenapa? Boleh je orang menikah, perempuan menikahkan dirinya sendiri. Kalau begitu tidak ada zina. Setiap antum mau berzina, tunggu dulu, kita akad dulu. Nah, sebelum berzina akad dulu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah akad ini sah apa tidak? Tidak ada wali, tetap sah? Tetap menurut Imam Abu Hanifah sah. Bayangkan itu. Berarti kalau gitu tidak ada orang berzina kalau begitu. Kenapa? Karena dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak. Mohon maaf, tidak diterima ini kias. Kias akad nikah dengan kias bertentangan dengan dalil. Kenapa? Nabi mengatakan dalilnya apa? Ayu mamra'atin naka bi ghairi izni waliha fa nikahu batil, nikahu batil, nikahu batil. 3 kali diulang oleh Nabi. Siapapun wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya tidak sah, batal. Jadi dalil. Jadi kias bertentangan dengan dalil, kiasnya adalah kias yang fasid, kias yang rusak dan tidak diterima. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kias muqabilun nas kiasul fasid, kias muqabilun nas kiasul fasid. Kias yang bertentangan dengan nas adalah kias yang rusak, tidak bisa diterima. Begitu juga Imam Syafi'i memandang kias antara kurban dengan kias dengan sodako. Sodako ada dalilnya. Kurban untuk mayit secara khusus tidak ada dalilnya. Kata Imam Syafi'i ini kias fasid. Kenapa? Karena tidak ada kias dalam masalah ibadah dan berkaitan dengan perkara gaib. Baik, itu berkaitan dengan syarat-syarat illah. Kemudian rukun ketiga masalah cabang. Masalah cabang juga ada kriterianya. Masalah cabang ini dia belum memiliki ketetapan hukum, belum ada hukumnya, tidak diatur hukumnya. Ini lebih banyak pada masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya seperti yang kita cerita tadi, narkoba itu tidak ada dalilnya spesifik. Hadis mengatakan misalnya narkoba hukumnya haram, tidak ada bunyinya seperti rokok hukumnya haram, tidak ada. Maka berlaku kias.
karena tidak ada di masa Nabi, maka perlu kias. Baik. Jadi masalah ini belum ada ketetapan hukumnya. Sekarang yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan hari ini ketika mereka ziarah kubur, mereka menaruh kembang apa namanya itu? Kembang ya bunga di atas kuburan. Bisa sudah betul itu atau salah itu yang mereka lakukan? Apa alasannya? Betul. Apa alasannya betul? Anda bilang betul. Tidak apa-apa, berbeda pendapat itulah fikih. Kalau satu pendapat tidak seru. Perlu. Tidak ada dalil yang melarang. Nah ini ibadah apa bukan? Bukan. Ada kebiasaan. Nah, coba. Antum apa tadi antum bilang? Ibadah. Ziarah kubur ibadah. Baik. Karena ibadah definisinya setiap hal yang apa definisi ibadah? Setiap hal yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, ya maupun ucapan, dari amalan zahir maupun amalan batin. Ya, itu definisi ibadah, sesuatu yang Allah perintahkan. Nabi perintahkan kita ziarah kubur atau tidak? Berarti ibadah toh? Nah, berarti sepakat kita ibadah. Berarti bagaimana itu? Batal berarti. Nah, sekarang anak tanya antum yang mengatakan ibadah. Antum bilang tidak boleh orang menabur bunga di kuburan. Mereka ada dalilnya loh. Apa dalilnya? Nabi pernah lewat kuburan dan dua penghuni kubur ini disiksa. Lalu beliau menancapkan pelepah korma. Terus mereka bilang ini bisa dikiaskan dengan pekerjaan Nabi. Apa sisi pendalilan mereka? Kata mereka sama-sama kalau Nabi menancapkan pelepah korma, ilahnya adalah korma itu bertasbih kepada Allah sehingga diringankan siksa penghuni kubur. Sama bunga juga, tanaman juga bertasbih kepada Allah sehingga sama-sama bertasbih, ringan siksa kuburan orang. Bisa? Kenapa tidak boleh? Nabi tahu perkara gaib. Dia lewat dia tahu orang itu disiksa, sedangkan orang di zaman sekarang tidak tahu perkara gaib. Kedua. Zaman sekarang, zaman dulu tahu. Bukan maksudnya Nabi kan tahu saja dikasih. Baik, perbaiki deh kalimatnya. Kenapa Ustaz? Iya, zaman dulu sama sekarang sama-sama tidak tahu perkara gaib. Biar Nabi tidak tahu perkara gaib. Baik. Pada saat itu Nabi Diberitahu oleh Allah. Baik, itu sisi pendalilan antum. Baik, antum mengatakan bahwa tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Pertama, ini perkara gaib. Perkara siksa kubur tidak ada yang tahu selain Allah. Dan Nabi diberitahu oleh Allah bahwa di dalam penghuninya lagi disiksa. Nah, itu satu. Sisi kedua apa? Selain ini adalah perkara gaib, tidak bisa dikiaskan ya. Sehingga perkara gaib itu kita tidak tahu ini kuburan orang tua kita ini disiksa beliau atau tidak. Berarti kalau kita tabur bunga secara tidak langsung kita berburuk sangka, kita bilang oh lagi disiksa ini di dalam kan. Kasih dia bunga gitu kan. Berarti secara tidak langsung antum menuduh itu secara tidak langsung karena sebabul wurud ini dalil karena Nabi tahu dua kuburan ini apa? Disiksa. Berarti secara tidak langsung antum berburuk sangka pada orang yang di dalam kubur itu. Oh lagi disiksa ini, kasih dia kembang bunga disirami air supaya dingin-dingin sedikit. Kan ada sirami air juga toh. Nah laku orang di dekat kuburan itu penjual air sama penjual kembang. Nah jadi secara tidak langsung antum berburuk sangka kepada penghuni kubur. Sisi pendalilan kedua apa? Antum tidak bisa kiaskan antara dua hal ini. Apa sisi pendalilan kedua? Harus antum berpikir kritis. Karena syafaat Nabi itu khusus untuk umatnya. Sedangkan kita bisa memberi syafaat kepada orang yang kita mau? Tidak, ini syafaat Nabi, syafaat khusus yang Allah izinkan untuk umatnya yang pelaku dosa besar. Sedangkan antum siapa? Antum tidak bisa memberi syafaat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Ada kekhususan kita. Makanya Abu Bakar saja tidak pernah melakukan ini, menancapkan pelepah korma kepada orang-orang yang tertentu. Tidak ada. Pada Abu Bakar bagaimana kedudukannya di sisi Nabi dan di sisi Allah? Beliau tinggi kedudukannya. Itu syafaat khusus. Yang ketiga, apa sisi pendalilan yang tidak sama? Bahwa kenapa korma dengan bunga tidak bisa dikiaskan? Kan sama-sama tumbuhan gitu. Terkala supaya tenang, pohon kormanya langsung ditancapkan gitu. Supaya tidak tersiksa selama-lamanya. Inilah akal manusia tidak masuk ke dalamnya ini.
Seandainya kalau kita mau akal-akalan, kenapa Nabi cuma menancapkan pelepah korma basah? Kenapa tidak pohon korma aja sekalian, supaya selama ada pohon korma tidak disiksa itu penghuninya toh? Tapi apa kata Nabi? Ilahnya dia diringankan siksanya sampai korma ini kering. Artinya selama masih basah dia diringankan siksanya. Tapi kalau sudah kering kembali lagi disiksa. Itu diringankan untuk sementara sifatnya. Makanya banyak orang terjatuh pada kesyirikan, banyak orang terjatuh kepada bid'ah, banyak orang terjatuh pada penyimpangan dan kesalahan itu gara-gara salah kias. Iblis jatuh pada kesalahan dan dia diusir dari surga bukan karena tidak mau sujud saja. Kalau tidak mau sujud itu tidak akan menyebabkan iblis itu dilaknat sampai hari kiamat dan kekal di neraka selama-lamanya. Tidak mau sujud itu dosa. Bagaimana di istilahnya? Ibaratnya tidak mau sujud kepada manusia itu dosa, bukan dosa yang besar bagaimana. Tapi yang paling besar daripada itu adalah karena awal dari kesalahannya dalam mengkiaskan, sehingga dia menentang perintah Allah, menentang dalil dengan kias. Allah memerintahkan sujud, itu dalil. Sedangkan iblis menggunakan akalnya, kiasnya untuk menolak ini dalil. Sehingga apa? Dia sombong. Ini menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Adapun sekadar pekerjaan perkara dosa, Nabi Adam juga berdosa atau tidak? Nabi Adam juga berdosa. Nabi Adam bermaksiat juga kepada Allah. Allah bilang jangan dekati ini pohon. Akhirnya Nabi Adam dekati, diusir dari surga. Sama dengan iblis, diusir dari surga. Tapi apa yang membedakan Adam dengan iblis? Adam bertobat karena dia tidak dibangun di atas kesombongan ini dosanya. Bukan atas istihlal, penghalalan. Bukan di atas juhud, pengingkaran. Bukan. Beda dengan iblis. Iblis membangun ini dosanya di atas apa? Juhud dan istihlal. Tahu artinya juhud? Juhud itu artinya pengingkaran. Istihlal artinya penghalalan. Saya kasih contoh. Di dalam Islam, di antara penyebab kekafiran atau menyebabkan orang keluar dari Islam itu adalah ingkaru juhud dan istihlal. Seperti contohnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib. Ya, sholat 5 waktu tidak wajib. Yang wajib sholat 5 waktu itu orang yang tidak sholat. Adapun wali-wali Allah tidak wajib. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, tidak wajib sholat. Tapi orang ini, ya, sholat misalnya. Atau ada orang mengatakan sholat itu hukumnya tidak wajib. Tapi kamu sholat, ya saya sholat. Sholat itu baik, yang mau sholat itu bagus. Tapi kalau tidak sholat, tidak apa-apa. Itu ibadah masing-masing. Tapi sholat itu hukumnya tidak wajib. Dia yakini seperti itu. Ini apa namanya? Juhud, pengingkaran. Dia disepakati oleh para ulama kafir, keluar dari Islam meskipun dia sholat. Paham antum ini? Jadi dia meyakini sesuatu yang jelas hukumnya dalam Islam. Misalnya dia yakini sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu. Walaupun dia sholat, maka menurut kesepakatan ulama, walaupun dia sholat. Sekarang saya balik. Ada orang dia berzina. Tapi dia meyakini zina itu haram. Terus ditanya kenapa kamu berzina? Dia bilang itu dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu, berdua-duaan, ikhtilat, akhirnya suka sama suka, setan datang, akhirnya terjatuh pada zina. Dia kafir atau tidak? Dia melakukan zina, tidakkah? Tidak kafir. Sekarang saya balik, bagaimana kalau ada orang tidak berzina? Tapi kalau ditanya, apa hukumnya zina? Wah, dia bilang, ya itu kan hak asasi manusia. Yang penting suka sama suka, tidak ada paksaan, tidak ada masalah. Kamu berzina enggak? Enggak, saya tidak berzina. Tapi kalau ada orang berzina, tidak ada masalah bagi saya. Karena itu hak asasi manusia. Ini hukumnya orang ini apa? Kafir menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Ini namanya istihlal. Yang jelas-jelas haram dalam Islam, diyakini kehalalannya. Ini namanya kufur i'tiqadi. Ini bahayanya orang dalam salah keyakinan. Orang melakukan zina itu tidak dihukumi kafir selama dia meyakini zina itu haram. Kadang banyak faktor orang terjatuh kepada dosa toh. Kadang faktor orang hawa nafsu. Dia menyesal setelah melakukan itu dosa. Tapi kalau sudah rusak keyakinan, ini yang bahaya. Biar dia tidak berzina, tapi kalau dia yakini, misalnya itu pemikiran liberal, makanya ada buku ditulis judulnya ada pemurtatan di sini misalnya. Kenapa? Karena yang dirusak itu
akidah, dia meyakini yang jelas-jelas keharamannya, dan yang jelas-jelas kewajibannya dia meyakini tidak wajib. Nah, ini dia maksudnya. Maka ini bahayanya kias, itu seperti yang saya tekankan tadi. Jadi kiasnya iblis itu menyebabkan orang jatuh kepada hal yang seperti yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dalam kesyirikan yang lainnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Syirik dalam masalah tawasulan. Itu awal sebabnya karena kias, mengkiaskan antara orang hidup dengan orang mati. Kalau orang hidup, orang soleh boleh dimintai, orang mati juga sama. Nah, mereka juga orang yang dekat dengan Allah, maka kita meminta, menjadikan mereka perantara antara kita dengan Allah. Coba tanya orang-orang yang masih bertawasulan sampai sekarang, dai-dainya mereka akan menjawab begitu, bahwasanya tidak ada bedanya antara bertawasul dengan orang hidup dan orang mati. Itu tadi sebabnya kias. Coba antum cari bid'ah banyak terjatuh karena kias. Contoh perayaan Maulid Nabi, bid'ah atau tidak itu? Bid'ah. Sekarang pertanyaan, kenapa bisa terjadi orang pada penyimpangan ini? Karena kias. Apa kiasnya? Mereka kiaskan bahwasanya Nabi merayakan apa? Hari lahirnya. Nabi merayakan lahirnya dengan puasa Senin Kamis. Jadi dia kiaskan puasa Senin Kamisnya Nabi dengan perayaan Maulid yang mereka laksanakan setiap tahun. Jadi ada dalilnya bahwa Nabi merayakan katanya. Kalau begitu kita juga merayakan, tapi perayaan kita dengan Nabi berbeda. Nabi merayakannya dengan puasa, kita merayakannya dengan mengingat sejarahnya. Itu kias atau tidak itu namanya? Kias. Mereka menyamakan, sama-sama perayaan, cuma beda ya bentuk perayaannya. Nah, itu penyebab banyak orang jatuh pada kias. Ya. Itu penyebab orang jatuh pada bid'ah, kias yang salah. Apalagi contoh bid'ah yang menyebabkan yang disebabkan oleh kias ini, salah kias. Isra Mi'raj dikiaskan dengan apa? Nah, semua perayaan intinya. Semua perayaan itu, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid, perayaan Nuzul Quran, semua perayaan dikiaskan dengan apa? Dengan perayaan-perayaan yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Seperti perayaan Nuzul Quran, mengingat turunnya Al-Quran. Perayaan Isra Mi'raj, mengingat peristiwa besar yang dilalui Nabi, dan seterusnya. Semua itu kias-kias yang batil. Nah, sekarang ini salawat-salawat yang antum dengar ini. Nah, antum dengar salawat ini? Ini ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Sekarang mereka hampir di seluruh masjid, kecuali di Masjid Ad-Darain mungkin. Sekarang pertanyaannya, ini bid'ah atau tidak ini? Boy, antum diserbu sama orang sebelah, mau antum? Antum berani mengatakan bid'ah sesuatu yang sudah diyakini oleh orang dari turun temurun? Punya nyalian tuh. Sekarang pertanyaannya, kenapa antum membid'ahkan? Naam. Ini dia masalah kias-kias ini yang menyebabkan orang jatuh. Ini salawat dikiaskan dengan apa? Dengan azan. Apa kiasnya? Sama-sama mengingatkan orang sholat. Azan itu kan memanggil orang sholat. Sedangkan ini salawat untuk mengingatkan mereka sebelum sholat, sehingga orang tahu bahwa sebentar lagi akan azan. Tapi kita akan sholat. Tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Makanya ada istilahnya dengan sunnah tarkiyah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi padahal ada faktor pendorongnya dan tidak ada yang menghalanginya. Contoh azan di saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa anda dikiaskan dengan azan sholat 5 waktu? Padahal antum tahu itu kan sholat juga. Orang perlu dipanggil juga ke masjid atau ke lapangan untuk sholat. Tapi ada ndak azan sholat Idul Fitri? Pernah antum dengar orang azan sebelum sholat Idul Fitri? Bisa ndak? Kenapa? Mestinya kan dikiaskan, sama-sama sholat, sama-sama tujuannya baik. Kenapa tidak dikiaskan saja? Kenapa? Karena tidak ada perintah. Itu aja jawabannya. Jadi sunnah tarkiyah inilah yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin hari ini. Antum kalau pergi umroh, lihat itu setelah orang selesai sa'i ada namanya sholat sunnah sa'i. Padahal itu tidak ada dituntunkan oleh Nabi. Yang ada sholat sunnah tawaf. Habis tawaf orang sholat di makam Nabi Ibrahim, ya di belakang makam Ibrahim, belakang Ka'bah, itu sholat 2 rakaat. Itu ada tuntunannya. Nabi menganjurkan sholat sunnah di situ. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Itu ada tuntunannya. Tapi mereka yang sholat sunnah, mereka namakan sholat sunnah sa'i, itu mengkiaskan dengan sholat sunnah
tawaf. Sekarang pertanyaan, di masa Nabi saat kala umroh dan haji, Nabi lakukan tidak? Tidak. Ada faktor pendorong Nabi melakukannya tidak? Ada. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Tidak ada penghalang. Artinya apa itu? Artinya itu tidak diperintahkan. Inilah saya katakan tadi, bahwa banyak orang terjatuh pada perkara bid'ah karena salah kias. Rata-rata bid'ah yang terjadi itu karena mengkiaskan sesuatu yang tidak boleh dikiaskan. Ini perkara ibadah dibangun di atas dalil. Ini salawat ini. Sebenarnya kalau antum mau tahu hikmahnya, antum akan lihat ini betapa banyak ini hal-hal yang rusak di belakang ini. Misalnya orang sebelum sholat subuh dibunyikan salawat begini. Orang lagi sholat tahajud di rumahnya, apalagi yang tinggal dekat masjid, tidak bisa dia khusyuk. Coba antum sholat sunnah di sini, kemudian di samping antum ada orang baca Al-Quran keras-keras, gimana menurut antum? Boleh tidak itu? Tidak boleh, mengganggu orang. Ini berapa banyak rumah ini dia ganggu. Nantinya memang tujuannya baik, tapi tidak memenuhi syarat-syarat kias. Makanya dari situ perlu kita kembali kita lihat lagi kita dalam beragama, kita cek kembali ibadah kita. Jangan sampai kita terjatuh pada hal-hal yang tidak ada contohnya dalam agama. Terus terakhir, syarat-syarat kias. Terus syarat-syarat kias yang pertama, hukum utama ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah atau ijma. Itu artinya dalil pokok masalah utama itu harus ada dalilnya. Seperti tadi masalah emas dan perak itu ada dalilnya. Masalah khomar ada dalilnya. Apa yang antum mau kiaskan? Masalah hutang ada dalilnya. Misalnya ada wanita bertanya tentang nazar ibunya, itu kan berkiaskan dengan hutang, ada dalilnya. Itu masalah utama harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau dari kias juga, maka ini tidak sah sebagai kias. Tidak ada dalil utamanya, maka tidak bisa dijadikan kias. Jadi masalah utama harus ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita selesaikan sedikit dulu baru kita azan. Kemudian ilahnya, taib. Yang kedua, tidak ditemukan dalil khusus dalam menentukan hukum. Ya, masalah cabang. Masalah cabangnya tidak ada dalil khususnya, maka perlu kita carikan dalil. Nah, dalil khusus ini dibawa ke dalil kias apabila memenuhi 4 syarat tadi. Itu syarat-syarat kias. Taib. Hukumnya sama antara masalah cabang dan masalah pokok. Artinya kalau wajib sama-sama wajib, kalau sunnah sama-sama sunnah. Tidak sah dikiaskan yang wajib dengan yang sunnah. Saya antum mau kiaskan suatu perkara, satu masalah usulnya hukumnya wajib, sedangkan yang antum mau kiaskan ini masalah cabangnya sunnah, itu tidak sah kiasnya. Taib. Seperti halnya misalnya zakat, zakat profesi dikiaskan dengan zakat emas dan perak, bisa tidak? Diterima tidak? Gimana sih tidak diterimanya? Karena kias ini ngaco, rancu. Kenapa? Karena dari sisi nisabnya dia mengambil nisab batas minimal hartanya itu dari emas dan perak, yaitu 85 gram. Tapi dari sisi haulnya, waktunya dia ambil zakat pertanian, yaitu apabila panen. Wa ati haqqahu yauma hasadi, berikan haknya setiap kali panen. Kalau zakat pertanian kan begitu. Misalnya antum bertani bawang itu berapa kali panennya dalam setahun? Mungkin katakan 3 kali, berarti 3 kali keluarnya dalam setahun. Setiap kali panen keluar zakat. Beras, petani beras misalnya padi, berapa kali panen dalam setahun itu biasa? 2 kali, berarti 2 kali keluar zakatnya. Katanya juga zakat profesi begitu, berarti orang terima gaji berapa? Sekali sebulan, berarti setiap bulan keluar zakat. Ngaco ini. Mestinya kalau seandainya dia mau konsisten, ambil haulnya zakat
profesi zakat pertanian, nisabnya juga zakat pertanian. Jangan nisabnya zakat harta. Tapi pertanyaannya, profesi ini lebih ke pertanian atau lebih ke harta? Harta, karena dia terima gaji pakai beras atau pakai uang dia terima gaji itu. Gajinya pakai beras apa pakai uang? Ya pakai uang, berarti jatuhnya zakat harta. Nah, zakat harta aturannya apa? 2. Kalau memenuhi haul dan memenuhi ini nisab. Maka di sini kita lihat batilnya mengkiaskan dalam masalah zakat profesi ini dengan zakat harta. Ini banyak orang yang Masya Allah ya, yang terjatuh dalam hal ini. Taib, itu syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi ya. Wallahu alam. Silakan azan dulu sebelum datang pertanyaan. Sebelum kita bahas poin terakhir dalam masalah kias ini, yaitu kiasul aks. Sudah azan, insya Allah kita bahas sedikit. Azan dulu, azan dulu. Taib. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, ada sedikit poin sebelum kita selesai dari bab kias ini, yaitu kiasul aks. Kias kebalikan. Jadi kias itu tidak mesti harus sama, ya, yang dikiaskan, tapi kadang dikiaskan dengan kebalikannya. Karena kias itu ada macam-macam. Ada namanya kiasu aula, ada namanya kiasu aks. Saya kasih kiasu aula, contoh kiasu aula. Anda tidak ada di sini, tapi saya ingat kiasu aula itu seperti misalnya ketika kita dilarang melakukan sesuatu yang kecil, maka yang besar tentu lebih dilarang. Contoh, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, la taqrabu az-zina, jangan dekati zina. Allah cuma bilang jangan dekati, berarti melakukan zina boleh dong. Kenapa? Kan Allah bilangnya jangan dekati, bukan jangan lakukan. Betul? Allah bilang apa? Jangan dekati. Antum pegang pada ayat, antum berpegang pada ayat. Ayatnya mengatakan jangan dekati. Berarti kalau dilakukan tidak apa-apa dong. Lebih tidak boleh lagi. Nah, itu dia. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena zina ini berawal dari mendekati, baru tidak langsung serta-merta orang melakukannya. Nah, kalau mendekati saja tidak boleh, maka melakukannya lebih haram lagi. Baik. Seperti ayat yang lain, siapa yang tahu contohnya dalam Al-Quran? Wala taqul lahumah uff. Uff itu artinya gitu. Kayak perbuatan ataupun perkataan yang menunjukkan kita tidak senang, kayak kita membantah begitu. Gitu ya, gitu. Begitu. Apakah contohnya? Ya, pokoknya kalau disuruh orang tuanya, siapa? Dede, bisa. Saya misalnya deh. Nah, itu itu masuk uff. Uff dalam bahasa Arab itu uff gitu. Gitu. Jangan bilang begitu gitu. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan jangan bilang kepada keduanya uff. Berarti boleh dong dipukul, ditampar. Ya kan? Allah tidak bilang jangan tampar keduanya, jangan pukul keduanya. Allah cuma bilang jangan katakan uff. Berarti kalau dipukul Allah tidak larang. Kenapa? Yang dilarang cuma mengatakan uff. Gimana itu? Ini namanya kiasu aula. Kalau mengatakan yang uff saja berdosa, apalagi memukul atau menampar, apalagi membunuh. Paham antum? Makanya itu antum kan masih kecil-kecil ini sebagian. Antum akan ketawa kalau dengar dalil hujahnya orang-orang liberal. Mana dalilnya zina diharamkan dalam Al-Quran? Allah cuma melarang kita dekati zina. Nggak ada bilang Allah jangan berzina, berarti tidak dilarang, berarti cuma jangan dekati. Mana coba cari satu Al-Quran saja mengatakan jangan berzina. Nggak ada itu. Nah itu ketawa antum dengan orang liberal itu berdalil itu. Karena memang orang liberal memang mereka jual agama. Jadi mereka suka potong-potong ayat. Misalnya katanya kebebasan beragama, semua agama sama. Apa ayatnya mereka dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Mereka bilang, "Wa man syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Allah saja mengizinkan hambanya yang mau beriman, yang kafir silakan kafir. Ini sudah betul ini. Di mana sisi salahnya? Kan betul ayatnya bilang.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum fal yakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Diizinkan atau tidak itu? Dia tidak sambung ayat berikutnya. Ada lanjutan, dia potong ayatnya. Ayatnya berikutnya apa kata Allah? Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ya, sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang kafir yang tidak mau beriman naron ahata bihim suradiquha, neraka yang menyala-nyala yang mengelilingi mereka di seluruh penjuru. Iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhl. Kalau mereka minta air, kami kasih dia dengan air timah meleleh. Yashwil wujuh, yang menyebabkan muka mereka gosong hangus. Bi'sas syarab, seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, pertanyaannya, kalau begini model ayatnya, itu diberi pilihan atau tidak itu? Tidak, ini uslub. Silakan kalau mau beriman. Kalau kau beriman untuk dirimu, kalau kau kafir, silakan. Berarti kau mau masuk neraka. Begitu uslub Al-Quran. Jadi saya katakan ada namanya kias aula. Kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Contohnya apa? Misalnya kalau kias aula yang antara sesama antum misalnya. Kalau memanggil dengan panggilan yang tidak disenangi teman saja itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab, jangan kali memanggil dengan panggilan jelek, maka membuli temannya jauh lebih besar dosanya. Pokoknya yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Dan yang terakhir kias, namanya kiasul aks. Kiasul aks itu kias kebalikan. Contohnya apa? Kiasul aks ini contohnya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadis dulu. Contoh dalam hadis misalnya, wa fi buti ahadihima sodako. Jadi kiasnya adalah kalau perkara yang halal itu, kalau perkara yang haram itu mendatangkan dosa, maka perkara yang boleh atau yang halal itu mendatangkan pahala. Misal, ketika Nabi mengatakan wa fi buti ahadihima sodako, wa fi buti ahadikum shadaqah, mendatangi istri kalian itu hukumnya apa? Sedekah. Ya. Terus sahabat komplain bertanya, ayati ahaduna syahwat atau ayakuna lahu fi ajr? Ya Rasulullah, seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, apakah dia tetap dapat pahala? Ini kan hal yang biasa dilakukan. Orang senang melakukannya. Ya, antum masih kecil. Ya, intinya kenapa antum ketawa? Intinya orang mendatangi, makan, orang kenyang, minum, orang hilang hausnya, ya toh? Tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kalau dia makan yang haram, minum yang haram, atau mendatangi zina, itu meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Ini namanya kiasul aks. Jadi kalau dia mendatangkan pahala, maka kebalikannya itu dia kalau perbuatan yang dia tinggalkan itu mendatangkan dosa, dia tinggalkan itu karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Misalnya dia datang istrinya, kenapa? Karena dia tidak mau berzina, maka dia dapat pahala walaupun itu perkara yang hukum asalnya adalah mubah. Ini namanya kias aks. Jadi dia mengkiaskan antara perkara yang halal dengan yang haram. Kalau yang haram mendatangkan dosa, maka yang halal mendatangkan pahala. Ini mirip dengan kaidah yang mengatakan kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka berarti Allah menyuruh untuk meninggalkan kebalikannya, yaitu larangan. Misalnya Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya atau mentauhidkannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti artinya apa itu? Allah memerintahkan untuk menyembahnya, artinya melarang untuk mempersekutukannya. Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, berarti Allah melarang untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ini kaidah fikih. Makanya kalau antum mengerti ini masalah kias, otak antum cerdas. Ada namanya mafhum mukhalafah. Ketika antum memiliki ini ilmu, itu
langsung kayak nyala itu otak antum dalam membaca hadis-hadis Nabi. Saya kasih contoh. Ketika antum membaca may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, maka Allah beri dia pemahaman agama. Itu kan artinya hadis itu. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah beri dia apa? Pemahaman agama. Sekarang apa fikih kias aks dalam hadis ini yang antum temukan? Kalau Allah tidak beri dia pemahaman terhadap agama, berarti Allah tidak inginkan atasnya kebaikan. Atau bisa juga kita katakan, siapa yang tidak menuntut ilmu, ya atau tidak memahami ilmu agama, maka berarti tandanya Allah tidak inginkan atasnya kebaikan. Karena orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya adalah Allah beri dia pemahaman agama, toh. Berarti kalau Allah tidak inginkan atasnya kebaikan, berarti dia tidak diberi pemahaman agama. Inilah pemahaman Ibnu Hajar ketika memahami hadis. Ini namanya qiyasul aks. Ini orang-orang seperti ini susah ditipu ya, susah dibodoh-bodohi. Jadi kalau dia nyala otaknya, cerdas secara berpikirnya, agak susah dibodoh-bodohi. Baik, kita sudah selesai dalam masalah macam-macam kias, dan bab kias insya Allah sudah selesai. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan yang pertama kali muncul tadi itu, yang mana itu? Yang mana? Oh ini warnanya. Ini mana? Ini. Yang mana tadi yang pertama itu? Ada yang panjang tadi itu. Mana? Wah ini. Potep. Oh ya. Ini warna apa namanya? Hijau ini. Hijau daun. Nah. Dia bilang Imam Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i wafat 987. Ini kayaknya sudah di-searching di Google ini. Dalam Fathul Mu'in berkata bahwa pelepah kurma bisa dikiaskan dengan tumbuh-tumbuhan yang harum wangi yang masih basah. Artinya pelepah kurma bisa dikiaskan dengan tumbuh-tumbuhan yang harum wangi. Gimana ceritanya? Pelepah kurma itu tidak ada baunya loh. Betul ini. Siapa yang pernah lihat pelepah kurma? Ada di sini. Coba cium bedek baunya. Kok jangan, tidak ada baunya. Gimana mau dikiaskan dengan sesuatu yang wangi-wangi? Sedangkan hukum asalnya saja tidak ada baunya. Itu satu dari sisi kiasnya. Saya pengen katakan ini ijtihadnya, bukan Imam Syafi'i ini loh ya. Ini Imam Zainuddin Al-Mubari, dia disebutkan dirinya bermazhab Syafi'i. Dia mengatakan boleh menabur bunga dengan kias ke pelepah kurma karena bunga itu harum wangi. Boleh dikiaskan dengan pelepah kurma. Kita lihat pernyataan dari seorang ulama Mesir yang terkenal ya, Ahmad Syakir. Karena banyak dari Mesir ini bermacam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap pendapat ini. Kalau antum lihat ustaz-ustaz dari Mesir, ada yang menganjurkan hal itu, ada yang juga melarang. Tergantung dari mana dia minum ilmunya atau dia ambil ilmunya. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, itu adalah seorang ahli hadis di ahli hadis Mesir. Beliau mengatakan perbuatan ini digalakkan oleh kebanyakan orang padahal dia tidak memiliki sandaran dalam agama. Hal ini dilatar belakangi oleh sikap mengekor pada kaum Nasrani. Apabila apa yang terjadi khususnya di negeri Mesir, beliau bercerita negeri tempat beliau sendiri. Di negeri Mesir merupakan contoh dalam hal ini. Orang Mesir melakukan tradisi tebar bunga di kuburan, di pusara, saling menghadiahkan bunga sesama mereka. Orang meletakkan bunga di atas pusara kerabat atau kolega mereka untuk penghormatan bagi yang telah wafat. Beliau mengatakan ini adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani di negeri Eropa ketika menziarahi perkuburan tokoh di negeri mereka. Nah, dan meletakkan bunga di kuburan mereka. Betul itu. Kalau kita lihat itu sebagian tradisi orang Nasrani itu kembang-kembang bunga, ya, kadang ada bunga asli, ada bunga imitasi ya. Itu diletakkan di kuburan-kuburan tersebut. Jadi itu bagian dari tasyabbuh dengan orang Nasrani. Itu dari sisi beliau tinjau. Dari sisi dalil syar'i juga. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Andai kata itu bagus, itu akan lebih dahuluan mereka daripada kita. Di zaman Nabi, jangankan bunga, yang sepersis yang dilakukan Nabi saja tidak ada yang lakukan, yaitu pelepah kurma. Bunga ada di Madinah atau di Mekah atau di Saudi pada umumnya. Banyak bunga di sana. Tapi ada yang sahabat meninggal kemudian ditaburkan bunga di kuburan-kuburan mereka? Tidak ada. Itu bunga itu mungkin dikiaskan, tapi yang mirip dengan yang dilakukan Nabi itu pelepah kurma saja, tidak ada yang dilakukan sahabat.
Jadi ini boleh dikatakan kalau ini ulama ahlu sunnah umpamanya kita katakan dia keliru dalam beristihad. Dengan kota ini kita katakan dengan yakin, dengan pasti kita katakan ini keliru. Karena kias seperti ini ya jelas sangat bertentangan dengan dalil yang ada. Karena ini bagian dari kekhususan Nabi, ya, keringanan azab kubur yang dialami oleh kedua penghuni kubur itu disebabkan oleh doa dan syafaat Nabi. Alasannya lagi mereka itu yang mengatakan boleh itu adalah katanya pelepah korma itu berzikir sebagaimana daun-daun berzikir. Nah, pertanyaan, pelepah korma itu kan berzikir. Ada enggak dalil yang mengatakan kalau pelepah korma basah berzikir, pelepah korma kering tidak berzikir? Ada enggak? Ada enggak dalil yang membedakan itu? Enggak ada dalil yang membedakan. Kalau katakan tumbuh-tumbuhan berzikir kepada Allah, enggak ada bedanya berarti. Berarti kalau zikir menjadi alasan dia tidak disiksa, mestinya dia tidak disiksa selama-lamanya. Ini Nabi mengatakan ini pelepah korma dia tidak disiksa selama pelepah korma ini basah. Kalau sudah kering sudah selesai. Jadi sebetulnya yang menyebabkan dia tidak disiksa bukanlah pelepah kormanya, tapi apanya? Doa dan syafaat Nabi. Makanya ijtihad itu jangan mentang-mentang dia bilang, ya ini ada ulama yang mengatakan boleh, berarti boleh. Siapa membuat kaidah itu? Ini kaidah orang zindik dalam beragama. Saya katakan begitu kenapa? Banyak orang terjatuh pada hal ini. Apa artinya zindik? Zindik itu munafik. Dia mencari kelemahan dan ketergelinciran para ulama. Kalau begitu kita cara beragama, berarti boleh menikah tanpa wali. Antum bawa cewek mana saja antum suka, orang tuanya tidak izinkan antum, terus antum bilang, ayo kita ijab kabul, saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Nah, dengan mahar sekian, sah saja. Menurut mazhab Abu Hanifah, tidak ada yang mengatakan tidak sah itu menurut mazhab Abu Hanifah. Tapi antum terima ndak ini nikah seperti ini? Bertentangan dengan dalil. Ini kita katakan ketergelinciran ulama. Bahkan ada yang membolehkan nikah mut'ah, ada yang membolehkan riba. Ketergelinciran ulama ada. Mereka manusia. Tapi kita katakan mereka kadang diberi uzur atas ketergelinciran mereka. Makanya ada bab yang ditulis oleh Imam Syekh gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, siapa lagi namanya itu? Nasr As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu punya kitab namanya Bahdatul Qulub Abrar. Saya mengajar kitab ini satu hari, satu pertemuan. Di babnya itu ada hadis judulnya apa? Al-mujtahid bainal ajar wal ajrain. Seorang yang mustahid itu dia berkisar antara satu pahala atau dua pahala. Kalau dia benar dapat dua pahala. Kalau dia salah tetap dapat satu pahala. Karena dia mustahid, dia mengerahkan seluruh keahliannya dalam beristihad. Adapun kita muqallid. Dan ini akan datang pertanyaan berikutnya. Apakah standar seorang dikatakan awam? Wajibkah orang awam untuk taklid bermazhab? Ini saya mau jawab. Tidak wajib. Kenapa? Semua ulama mazhab melarang kita taklid buta sama mereka. Imam Syafi'i mengatakan apa? La yahillu li ahadin man istabana lahul haq an yada'u liqaulil ahad. Tidak halal bagi seorang pun yang jelas baginya kebenaran, dia meninggalkan kebenaran gara-gara perkataan seseorang. Ini bagi siapa ini? Bagi yang sudah jelasnya baginya apa? Kebenaran. Tidak boleh dia tinggalkan, oh karena ada ulama ini yang mengatakan, padahal dia sudah tahu yang benar itu menyelisih ini perkataan, haram baginya. Itu menjadikan ulama itu Tuhan selain Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab ini saling berkait-kait semua ini bab. Membuat kitab dalam bab kitab tauhid. Man harrama fi mahallahullah wa man harrama fi mahallahullah aw man halala mimma harramahullah aw fi tahrimillah faqad ittakhadha arbaba min dunillah. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, baik itu dari ulama maupun umara, mengikuti penghalalan mereka padahal itu haram dalam Al-Quran dan Sunnah, atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sejatinya mereka telah menjadikan ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu ada babnya dalam kitab Tauhid. Makanya ini agak keras sedikit pembahasannya karena memang banyak orang tergelincir pada hal yang bergampangan seperti ini. Yang penting ada ulama yang mengatakan berarti itu sudah benar, tidak apa-apa kita ikuti, sembarang saja, yang penting ada yang berpendapat demikian. Tidak. Tapi bolehkah kita taklid? Jawabannya boleh. Kita cari ulama yang kita percaya ilmunya, kita yakini perkataannya, kita ikuti. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang tahu. Nah, tatkala kita pegang ini, kita ikuti pernyataan mereka. Lalu ada seorang yang mengatakan, oh menebar bunga di atas kuburan itu salah, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Keliru itu pendapat. Kita terima atau tidak? Kita terima.
Artinya kita mencintai itu ulama, tapi kebenaran lebih kita cintai. Ibnu Qayyim mengatakan tentang gurunya apa? Bahwa Syekhul Islam itu sangat kami cintai melebihi orang tua kami. Tapi apa? Saking cintanya beliau itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau rela ikut di penjara. Beliau mengambil ilmu dari Syekhul Islam di dalam penjara. Tapi bersama dengan itu apa kata beliau? Syekhul Islam adalah orang yang paling kami cintai, tapi apa? Al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran lebih kami cintai daripada guru kami. Maka ini ajaran para ulama kepada kita, terutama penuntut ilmu kayak antum ini. Menuntut ilmu kayak antum ini bisa membandingkan mana pendapat yang benar, mana yang salah. Antum bertanya, antum membandingkan, antum menganalisa. Tapi kalau antum tidak punya alat untuk itu, ya saya tahunya ini Ustaz, cuma ini Ustaz yang saya percaya, sudah saya ikuti saja dia. Boleh saja, silakan. Tapi ketika antum sudah jelas bagi antum kebenaran lalu tetap antum taklid buta, ini tadi pembahasan kita. Ini bisa menyebabkan orang jatuh kepada kekufuran. Jadi standar orang dikatakan awam, ya dia tidak memiliki ilmu, alat untuk beristinbat hukum, itu dikatakan awam, umum. Biar lagi dikasih tahu dalil, ini dalilnya dia tidak paham, itu awam namanya. Tapi kalau dia dikasih dalil, ngerti dia sisi pendalilannya. Jadi mazhab itu sebenarnya untuk orang penuntut ilmu, bukan untuk orang awam. Orang awam mengikuti kepada para penuntut ilmu. Ini agak panjang sedikit pembahasan. Intinya menabur kubur itu pendapat yang marjuh, pendapat yang bertentangan dengan dalil, kias yang tidak bisa diterima. Sebagaimana kias menikah tanpa wali dengan kias jual beli, itu ada kias yang lemah, tidak bisa diterima. Baik. Bagaimana hukumnya memakai jubah tanpa memakai celana dalam? Atau memakai baju koko dengan sarung tapi tanpa pakai celana dalam. Nanti kelihatan isinya. Bahaya, tersingkap isinya. Ini hanya berlaku bagi orang yang mau tawaf atau umroh, karena dilarang pakai pakaian berjahit. Laki-laki yang mau tawaf atau umroh itu mereka kalau sudah ihram tidak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai baju berjahit, itu tidak boleh. Tapi kalau antum, ya kalau tidak ada kebutuhan itu, maka usahakan pakai celana dalam, karena kita tidak tahu duduk tanpa sadar kita duduk kelihatan aurat besar kita, tidak boleh. Dan momennya ini, momentumnya ini saya ingatkan, karena ini rata-rata pesantren isinya ikhwan semua. Saya ingatkan, ini kebetulan pas momennya, bahwa jangan bergampangan masalah aurat. Banyak terjadi pelecehan di dalam pesantren, terjadinya homoseksual dalam pesantren. Baru-baru ditangkap seorang mudir pesantren gara-gara dia cabuli santri-santrinya. Ada 7 orang sudah mengaku disodomi oleh kepala pesantren, dan katanya pernah dia dari Madinah. Coba bayangkan, jangan bergampangan. Banyak penyimpangan pesantren. Saya beberapa waktu yang lalu juga dapat informasi kalau tidak salah dari Ustadz Fuad, ya, pesantren di Goa diperiksa di puskesmas ada belasan kena HIV/AIDS karena mereka melakukan homoseksual sesama mereka, sudah terkena HIV belasan. Bayangkan itu baru yang ketahuan, yang tidak ketahuan wallahu alam kabarnya. Makanya jangan bilang saya sama laki-laki ji, tidak apa-apa ji, saya kasih lihat pahaku, saya kasih lihat pusarku, bagian bawah, tidak boleh. Aurat-aurat berat tidak boleh dikasih lihat. Paham antum? Jangan bergampangan. Sesama laki-laki ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di pesantren-pesantren itu karena sebabnya itu tadi, terlalu bergampang-gampangan. Jadi kalau pertanyaannya ini ya sudah bisa dijawab ya. Usahakan selalu pakai CD ya, supaya jangan kelihatan aurat besarnya. Baik. Bagaimana kalau kita membeli sandal 30.000, lalu kita belum memakai sandal tersebut, lalu kita mau menjual sandal itu dengan harga 34.000. Bagus ini nota bisnis. Iya. Itu jualan. Apakah itu riba Ustaz? Itu jualan, namanya sudah dijawab duluan. Itu bukan riba namanya. Itu namanya jualan, itu keuntungan yang diperbolehkan. Yang riba itu kalau dia berkaitan dengan hutang piutang. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang diambil darinya manfaat, maka itu adalah riba. Adapun jual beli tidak riba. Makanya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama
riba. Allah halalkan jual beli, keuntungan dari jual beli halal. Antum mau jual 34.000, mau 40.000, bahkan mau 100.000, boleh. Bukan riba. Tapi kalau antum kasih pinjam uang teman antum, terus antum kasih pinjam 100, telat bayar dia, antum per harinya antum denda dia misalnya, boleh kamu nanti bayar sebulan kemudian, tapi tadi antum pinjamkan 100.000 tapi gantinya menjadi berapa? 150 misalnya. Tidak apa-apa, telat bayar tidak apa-apa, tapi bertambah. Nah itu riba namanya, itu riba nasi'ah. Riba fadl ya itu karena kalau penundaan, kalau riba nasi'ah. Jadi kalau dia tunda, semakin ditunda semakin banyak bunganya. Kalau riba fadl ya riba kelebihan. Dia utang sekian bayar sekian. Misalnya dia utangnya cuma 100.000, bayarnya 105.000 misalnya. 5.000-nya ini riba. Sama juga dengan memanfaatkan pinjaman orang. Contoh, antum kasih tetangga antum pinjaman 1 juta, terus dia berikan sawahnya sebagai jaminan. Nah, sawahnya ini kebetulan lagi panen, antum yang ambil, nikmati hasil panennya. Ini sawah ini siapa yang punya? Antum apa yang berhutang ini? Yang berhutang. Maka dia yang tetap menikmati hasil, tidak boleh antum mengambil hasilnya. Dan itu banyak terjadi di kampung-kampung itu. Dia gadaikan sawahnya, kemudian belum dibayar hutangnya, itu yang orang yang dipinjami ini yang menikmati hasilnya. Itu riba wallahi. Tidak boleh orang ambil. Kullu qardin jarabihi naf'an fahuwa riba. Setiap yang diambil manfaat dari hutang piutang ini karena dia minjamkan, dia diambil manfaat dari gadaiannya ini, padahal ini tujuannya kalau dia tidak mampu membayar, nanti dijual baru diambil seharga hutangnya. Atau misalnya orang arisan, ini biasa juga terjadi pada ibu-ibu, dia arisan. Setiap siapa yang naik itu yang traktir di rumahnya. Ini juga riba. Karena inti sari dari arisan itu apa? Ngutang toh. Jadi antum arisan 100.000. Siapa yang naik? Misalnya dia dapat 1 juta kalau 10 orang. Berarti otomatis dia dipinjami oleh teman-temannya ini 1 juta. Nanti dia akan bayar itu setiap waktu, dia tetap membayar. Nah, maka itu namanya hutang. Maka tidak boleh dipersyaratkan siapa yang naik namanya bagi dia yang traktir makan, tidak boleh. Itu termasuk juga riba. Makanya antum pegang itu kaidah baik-baik. Setiap manfaat yang diambil dari pinjam-minjam, utang piutang itu riba. Baik. Ini sudah semua di sini ya. Saya urutkan banyak nih pertanyaan ini. Ustadz, apa hukumnya takziah? Kalau takziah yang dimaksud tahlilan ya hukumnya bid'ah. Tapi kalau takziah yang dimaksud menghibur dan tidak ditentukan tempatnya dimanapun berada, dihibur orang supaya dia tidak sedih, dikuatkan dia, itu sunnah. Itu sunnah. Takziah yang dimaksud itu adalah yang kalau seperti yang saya katakan tadi itu adalah sunnah. Afwan, saya ingin bertanya, apakah sah wudhu seorang apabila dia bertato di bagian anggota wudhu? Pertanyaannya itu loh, tato itu menghalangi air anggota wudhu atau tidak? Menghalangi. Baik. Saya lihat itu fatwa-fatwa ulama tentang masalah tato. Itu kalau bisa dia hapus itu tato itu, ada alat-alat penghapus tato itu yang kayak apa itu? Yang tembak laser-laser itu. Itu harusnya dihapus kalau tidak membahayakan tubuhnya. Kalau tidak membahayakan tubuhnya, dia harusnya menghapus itu tatonya. Tapi kalau tidak bisa dihapus, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi hukum asalnya dihapus kalau bisa. Bagaimana hukumnya Ustadz menahan hajat saat sholat? Apakah harus dibatalkan atau melanjutkan sholat? Dibatalkan. Dibatalkan. La sholata man yahbisu akhbasan. Akhbasan itu hajat, itu kencing dan kentut. Itu dilarang oleh Nabi sholat dalam keadaan menahan hajat. Kenapa? Karena tidak tercapai intisari dari sholat. Apa intisarinya sholat? Khusyuk. Mana bisa orang khusyuk? Dia berpikir kapan ini imam selesai. Karena dia sudah menahan kentutnya, menahan beraknya, menahan kencingnya. Itu menafikan khusyuk. Sedangkan inti sholat itu bukan hanya gerakan-gerakan zahir, bukan. Tapi kekhusyukan hati. Dan hati tidak mungkin khusyuk kalau dia disibukkan dengan menahan itu, menahan hajat itu. Maka tidak boleh orang. Dan ulama berbeda pendapat. La sholata di sini apakah tidak sah ataukah tidak berpahala? Tidak sah berarti dia harus ulangi sholatnya. Dia tidak dianggap sholat. Tapi kalau tidak berpahala artinya pahalanya hilang. Taib. Apa dalilnya atau hadisnya tentang menurunkan tangan ketika melewati orang yang sedang duduk? Maksudnya tabe-tabe. Nah, ada dalilnya. Ini menyelisihi al-ada muhakkama. Itu hukum asal dari adat. Islam datang bukan memerangi adat. Itu perlu diketahui. Kalau ada
tradisi yang bagus itu dipertahankan oleh Islam. Tapi tatkala ada tradisi yang bertentangan dengan Islam itu dihilangkan. Seperti itu kondisi tabe-tabe. Kenapa tabe-tabe dihilangkan? Karena dia menundukkan badan. Kecuali dia tabe-tabe tanpa menundukkan badan, dia bilang tabe tanpa dia harus menundukkan badannya, itu tidak ada masalah. Itu bagus, penghormatan kepada orang yang lebih tua atau orang yang sedang duduk. Tapi kalau sambil menundukkan badan itu jatuhnya pada pelanggaran membungkukkan badan kepada makhluk, dan itu tidak boleh. Membungkukkan badan hanya boleh kepada Allah, karena itu pengagungan. Ya, pengagungan. Pengagungan itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk, termasuk orang tua kita sekalipun. Baik. Bagaimana hukumnya check out online shop di masjid? Maksudnya dia cuma lihat-lihat gitu ya, bukan jual beli ya. Transaksi itu tidak ini. Kalau transaksi tidak boleh, walaupun online. Sama saja transaksi online dengan bukan online, kalau dalam masjid dilarang. Didoakan oleh Nabi tidak mendapatkan apa? Keuntungan. Tidak boleh, sama saja antara online dengan offline. Baik. Apa hukumnya berjualan di masjid? Nah, sudah tadi ini. Sama aja. Sama hukumnya. Tidak boleh berjualan di masjid. Didoakan oleh Nabi apa? Tidak mendapatkan keberkahan dan keuntungan dari jual belinya itu. Baik. Cuma apakah sah jual belinya itu ada, ya. Jual belinya sah, cuman masalahnya itu tadi. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita meminjam 100.000 dan membayarnya 105.000 sebagaimana sedekah tanda terima kasih? Riba. Jawabannya ini adalah riba. Beda halnya antum ingin kasih hadiah sebagai ucapan terima kasih karena merasa terbantu. Jangan langsung bersamaan dengan bayar hutang itu, karena ini mengindikasikan antum membayar lebih. Kalau antum ingin ucapkan terima kasih di kesempatan lain, tidak harus pada saat membayar hutang. Antum bayar 105.000 itu namanya membayar lebih, itu tidak boleh. Tapi kalau antum ingin mengapresiasi bahwa antum merasa terbantu dengan bantuannya, dipinjami uang misalnya, boleh-boleh saja antum kasih dia hadiah, antum traktir dia makan, tidak ada masalah. Boleh saja orang dibaiki seperti itu karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Tapi jangan digabungkan dengan bayar hutang, itu saja poinnya. Itu saja poinnya. Nasihat bagi kami Ustadz supaya betah di pesantren dan bagi kami yang tidak betah di pesantren. Ya, kita mulai dari yang bagaimana supaya betah di pesantren dulu. Bagi kami yang bagi kami yang tidak betah di pesantren. Supaya betah di pesantren, pertama pesantrennya untuk pesantrennya dulu nasihatnya. Sediakan makanan yang enak-enak. Ya toh, insyaallah tuh santri akan betah di pesantren. Terus pengawasnya jangan gampang marah, lebih lapang dalam memaafkan, lebih lapang dadanya, lebih hikmah dalam menyelesaikan masalah. Karena apalagi ini usia-usia seperti ini masih rawan pelanggaran. Terus dari sisi santrinya sendiri, dari sisi santrinya, ingat waktu usia antum ini adalah usia emas, usia menuntut ilmu. Kalau antum tidak isi dengan kebaikan, maka antum di luar sana akan seperti orang-orang di luar. Banyak yang memalingkan antum dari ilmu dan kebaikan. Banyak toh, ada mall, ada game, ada macam-macam. Syahwat kita condong ke sana. Tapi kalau di pesantren kita diatur. Kita mau bebas tidak bisa. Kalau kita melanggar kita ada yang luruskan. Itu memang di pesantren itu tidak enak. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang tidak sabar menempuh kebaikan 1 jam, dia akan merasakan kehinaan seumur hidup. Jadi memang harus sabar orang dulu di awalnya, tapi nanti lama-lama nanti akhirnya insya Allah akan dia nikmati. Tapi kalau dia pengen nikmat di awal, ya nanti dilihat bagaimana akhirnya. Jadi memang kita itu harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa. Man istajala qabla awani uqiba bi hirmani. Siapa yang buru-buru pengen dapat hasilnya, pengen langsung begini, pengen langsung begitu, sebelum waktunya tiba, uqiba bi hirmani, dia justru dihukum tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya harus sabar. Niatkan ini untuk ibadah. Jangan dibilang ya, ini menuntut ilmu ini ibadah lebih afdal daripada qiyamul lail. Karena ini ilmu ini muta'addi. Antum qiyamul lail pahalanya untuk antum sendiri. Antum mati terputus pahalanya. Ilmu tidak. Ilmu satu orang yang antum dapat mengalir setiap amalan yang orang lakukan karena antum. Dia melakukan amal soleh karena petunjuk ilmu antum, mengalir pahalanya juga ke antum. Itu kalau satu orang. Bayangkan kalau banyak begini. Semua mereka yang berpahala karena ceramah antum itu mengalir pahalanya ke antum. Bukan pada saat hidup saja, saat antum sudah mati sekalipun.
maka ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Bayangkan itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa duduk di majelis ilmu lebih didahulukan daripada sholat nawafil. Maka kalau ada orang sholat qobliyah atau ba'diyah sesudah itu kadang lebih didahulukan duduk seperti ini. Mestinya kan kita sholat, habis azan kita sholat, misalnya sholat sunnah, tapi didahulukan menuntut ilmu karena manfaatnya mutaaddi. Ini nasihat yang sementara. Dan terakhir nasihat bagi kita agar betah, hindari hal-hal yang memalingkan, karena banyak orang itu terfitnah gara-gara faktor dari luar, apakah itu HP ataukah karena pengaruh lingkungan, apalagi cewek. Nah, ini bilang cewek, dia bilang banyak yang terfitnah gara-gara faktor dari luar. Maka jauh itu sejauh-jauh, jangan buka pintu, jangan bergampang-gampangan, tutup semua pintu-pintu yang bisa merusak antum. Kalau antum lemah dalam masalah HP, jangan suka pegang HP. Kalau antum lemah masalah HP, tinggalkan HP. Jadi pokoknya hal-hal yang bisa merusak, tinggalkan itu semua. Insya Allah antum akan betah itu di pesantren. Tapi kalau sudah banyak yang mengganggu, internet, game, apa segala macam, sudah antum akan terfitnah. Apa hukumnya tidur siang? Sunnah, qailula sunnah hukumnya. Taib, nasihat kami sudah tadi, terakhir ini. Baru sudah jam 8 lah. Taib, apakah bisa berkorban secara khusus? Sudah kurban. Kapan ini? Orang ini sudah tiada. Kias, enggak penjelasannya Ustaz. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kalau kias dengan sedekah sudah kita bahas berkali-kali ya. Itu kiasnya ditolak oleh Imam Syafi'i karena berbeda La qiyasa fil ibadah, karena dua hal yang berbeda. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Apakah boleh menaburi dan menyirami kuburan? Hukumnya ziarah kubur disunahkan. Kuntu nahitukum an ziyarati kubur fal anfazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahi karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan ada silang pendapat di kalangan ulama, berada perbedaan. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Karena ada hadis mengatakan la'anallahu zairatul kubur. Zairat itu pengunjung, penziarah perempuan. Tapi pendapat yang lebih kuat apa? Insya Allah tidak mengapa, selama dia bisa menjaga dirinya dari niyaha, dari meratap. Ya, karena perempuan itu lemah. Kalau mereka ziarah kubur, dia ziarah kubur suaminya misalnya atau orang tuanya, itu lebih mudah mereka meratap karena lebih dominan, mereka punya emosi. Beda dengan laki-laki. Tapi pendapat yang lebih kuat boleh dengan cara itu tadi, dia bisa mengontrol dia punya apa? Punya diri sehingga dia tidak meratap dan tidak bertabarrut, tidak ikhtilat. Adapun laki-laki disunahkan ziarah kubur. Kita tidak melarang orang ziarah kubur. Banyak orang mengira, ini Wahabi ini, larang orang ziarah kubur. Tidak, kita tidak larang orang ziarah kubur. Justru kita anjurkan. Yang kita larang apa? Yang kita larang meminta-minta di kuburan atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di kuburan, membangun kuburan, menulis kuburan, itu yang dilarang. Itu Nabi yang melarang, bukan Wahabi yang melarang. Nabi yang melarang. Adapun menyirami kuburan seperti yang ditanyakan itu tidak disyariatkan. Apa faedahnya menyirami kuburan? Supaya tanahnya selalu basah. Kalau tanahnya basah emang kenapa? Atau supaya mayatnya di dalam kubur minum? Tidak butuh mereka minum. Supaya apa yang disiram? Coba ditanya ini yang menyiram, apa gunanya itu disiram? Supaya dingin. Supaya kalau terbakar kuburannya dalam api itu padam apinya karena disiram. Gimana itu? Tidak ada, tidak bisa dikiaskan perkara alam barzah dengan alam dunia, tidak sama. Ini yang menyebabkan banyak orang terjatuh pada penyimpangan karena mengkiaskan perkara gaib dengan perkara nyata. Perkara alam kubur itu tidak sama dengan alam dunia. Saya kira itu pertanyaan tertulis. Masih ada pertanyaan yang tidak tertulis? Anime kartun ya? Kartun. Naruto, nonton Naruto. Itu Naruto membunuh waktu antum, itu tidak cocok dilakukan seorang penuntut ilmu. Ustadz, kami belajar terus pusing kepala kami, cari hiburan yang bermanfaat. Olahraga misalnya main bola, atau antum membaca, atau antum tidur, atau cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak yang bermanfaat lah, bermanfaat. Kalau menonton kartun Naruto, apalagi yang biasa, main game, One Piece, Doraemon, masih ada film Doraemon sekarang.
Shinchan masih ada juga. Ini pengisi suara Shinchan dulu sudah hijrah. Antum masih ikut nonton Shinchan antum. Maksudnya itu membuang waktu antum, membunuh waktu antum. Waktu itu tidak bisa kembali. Sedangkan antum ya sekarang waktu antum ini terbatas. Waktu antum terbatas. Boleh saja cari refreshing, boleh cari hiburan, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat hiburan yang bermanfaat. Antum main bola, antum nonton mungkin tonton yang mendidik. Boleh saja antum cari hal-hal yang mubah, perkara mubah. Tapi jangan sampai yang melalaikan. Ini nasihat saja karena banyak hal yang menyebabkan orang itu terpalingkan dari belajar karena mereka itu kecanduan. Ada yang kecanduan game, ada kecanduan nonton kartun, ada yang kecanduan yang lain. Ini yang kita khawatirkan. Apalagi masa anak-anak begini, mereka itu visualisasinya itu kuat sekali. Mereka itu sangat gampang mencontoh sesuatu. Apalagi kadang konten-konten film anime itu tidak mendidik mereka. Mungkin ada yang berkaitan dengan perkara akidah yang merusak misalnya. Bisa orang hilang-hilang begitu sehingga dia termotivasi untuk belajar ilmu yang bisa hilang-hilang. Itu kan berawal dari hal-hal yang sepele seperti itu. Bisa macam-macam hal-hal yang kadang merusak akidah tanpa kita sadari lewat kartun itu. Hati-hati. Afwan Ustadz, mohon penjelasannya keadilan yang sebenarnya menurut agama. Keadilan itu bukan berarti sama ya. Keadilan tidak sama dengan setara. Lizakari mislu hadzul unsayain itu keadilan. Nah, wanita mendapat bagian seperduanya atau setengahnya laki-laki, atau laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat perempuan. Itu adil atau tidak itu? Adil menurut Islam. Jadi kalau begitu apa definisi adil? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dan perempuan setengah dari laki-laki? Karena laki-laki ini adalah kepala keluarga, dia yang menanggung nafkah, sedangkan perempuan yang dinafkahi. Maka wajar kalau laki-laki dikasih lebih banyak karena dia yang menanggung nafkah. Perempuan itu kalau dapat warisan itu masuk ke kantongnya untuk belanjanya dia. Kalau laki-laki tidak, untuk menafkahi. Maka wajar kalau dia dapat 2 kali lipat. Apalagi yang antum lihat tidak sama? Apalagi yang antum lihat tidak sama dalam Islam, tapi itu adalah keadilan. Contohnya apa? Keadilan dalam Islam. Apakah adil kalau antum punya anak, satu anak antum SMP, satunya kuliah, antum sama-sama kasih uang belanja 100.000, adil apa tidak itu? Kenapa tidak adil? Karena satu yang kuliah lebih banyak apa? Pengeluarannya, kebutuhannya, sedangkan yang SD masih lebih sedikit. Itu tidak adil itu. Jadi jangan dibilang itu adil itu harus sama. Sampai-sampai ada sekarang yang menyuarakan kesetaraan gender, harus sama perempuan dengan laki-laki. Itu tidak belajar agama dia. Kalau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu kezaliman bagi perempuan. Kezaliman bagi perempuan. Jadi Islam datang untuk menghilangkan kezaliman itu. Jadi antum belajar saja, antum akan mengetahui ini bagaimana keadilan Islam yang luar biasa. Baiklah, mungkin ini dulu pembahasan kita, banyak sekali ini pertanyaan antum sampai ana lemas ini menjawabnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.